ada makam keramat. keramat ya gitu. Ternyata ada mitos yang konon katanya dulu pernah ditebang, ternyata besoknya lagi tumbuh lagi. Dengan yang siapa ini? Samudra Pasai. Salam. Allah Akbar, tahan. Tahan. Apa yang disampaikan oleh mediator tadi sesuai nggak dengan yang apa sesuai. Kalau yang datang yang lain kadang-kadang nggak merinding, nggak biasa aja. Nggak ada biasa. Hmm. Pasti ini kan pasti ada darah deh. Kalau darah mah nggak bakalan bohong. Pasti ada keturunan dia yang diurus sama saya kan gitu. Ya, assalamualaikum Sobat Mata Langit. Kita sekarang posisi sedang di Tasikmalaya. Kita mau liputan ke sebuah makam wali. Ini namanya Syekh Jafar Siddiq. Nah, waktu kita mau datang ternyata kuncinya ngajak bicara Panglima. Nggak tahu mungkin mereka apakah ada kaitannya, karena konon kabarnya ini ada kaitannya dengan tanah Sumatera ya, mungkin ada kaitan leluhur Panglima. Kita masih belum boleh masuk nih, pada nunggu di sini nih. Coba kasih lihat wajah-wajah siap perang ini. Ini siap perang apa enggak yang bawah ini? Ya, ini adalah adab ya. Setiap tempat yang kita datangi pasti kita harus kulon dulu, harus izin dulu dengan penguasa setempat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita sudah izin dengan kunjannya, sudah boleh kita melakukan liputan, tapi kunjannya minta Panglima berdua dengan kunjan masuk untuk izin secara goib, katanya demikian ya. Kita menghormati sebagai tamu, kita di sini dulu, belum boleh gitu ke sana. Gitu. Ada misteri apa di sini? Nah, tunggu ya, sabar ya. Barusan aku ditelepon Panglima boleh masuk, maka sekarang kita masuk. Ya semua sudah dapat izin berarti untuk bersilaturahmi. Ya, assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat keramat untuk melakukan ziarah dan juga mengungkap misteri yang ada di sini, juga akan mengambil pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di kota Tasikmalaya. Kita sudah berada di makam Syekh Jafar Siddiq dan Syekh Nurjati. Makam Keweningan Raga Jati. Makam Keweningan Raga Jati. Nah, yang membawa kami kemari adalah Sobat Mata Langit dari Tasikmalaya, yaitu Mas Adit. Apa alasannya membawa kami kemari? Kebetulan tadi kan sudah liputan di Cirahong ya. Ternyata ada kabar bahwa di
dekat sini ada makam keramat. keramat ya gitu. Ternyata ada mitos yang konon katanya dulu pernah ditebang, ternyata besoknya lagi tumbuh lagi. Yang mana Pak pohonnya? Menyatu Pohon lagi itu pohonnya yang gitu. Oh, Nah, oke. jadi saking Putus penasarannya Iya, saya Yang tebang siapa, merekomendasikan tempat ini untuk Udah meninggal sekarang, Oh, udah meninggal. tapi berdiri lagi. Berdiri lagi Itu kejadian nyata ya Pak? nyata itu waktu dulu. Pohonnya segede gitu. Iya, Maafin, dengan Pak siapa, Pak? Pak ada yang kos-kosasi alias Panggilannya? abang kos. Oh, Abang Kos. Abang Kos ya. Iya. Nih, Abang Kos nih sebagai juru kunci di tempat ini. Iya, Apa benar yang diceritakan oleh Mas Adit ini? benar. Oh, di mana pohonnya, Bah? Ya, Boleh lihat itu. nggak, Bah? Nggak apa-apa, nanti kita lihat, kita berziarah dulu ya. Oh ya, oke. Kalau ya, tadi baik. saya pas di sana saya udah disambut, saya ngelihat di sini dikelilingi Itu dijaga oleh langsung harimau. datang dari ibunya Yang putih, yang hitam, ada yang kuning juga, ada siluman kera juga yang jaga Abang Kos di merinding. sini ya. Dan ada suara burung juga saya mendengar di sini seperti elang Raja Wali. Dan ada kayak orang berjubah putih, itu yang terlihat di saya. Sebelumnya kita betul sekali itu yang ini. ya, sebelumnya kita Melakukan berdoa ziarah dulu dulu ya. berzikir. Silakan, Ayo, Panglima dan juga Abang Kos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansori ajmain lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' badkhalahu wa akrim nujulahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa wasi' badkhalahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa wasi' badkhalahu. Syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa fil ardi. Man yasma'u indahu la bi'iznihi ya'lamu bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi ilmihi illa bima syaa. Wa ti'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa yudhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Robini liman jalta ilayya min khairin fakir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa daraki syaqa'i wa su'il qada'i wa samai. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Allah Akbar. Ini tiba-tiba apa sudah kerasukan? Kita akan berkomunikasi. Tiba-tiba dia mengambil posisi di situ ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Pak Panglima? Wujudnya burung? Kan. Bukan. Assalamualaikum. Rampes. Maaf, dengan siapa? Oh iya. Dan siapa ini? Yang siapa namanya yang? Oh, yang Jalud. Siapa tuh Pak? Yang Jalud ini patihnya Pangarsa. Oh. Patihnya. Jalud.
Bosnya yang kan 130 tahun. Dekat lagi Pak. Ya Bu, Izin. itu meninggalnya kan 130 tahun. Tanggal 8 Syawal. Ini. Usianya 130 tahun. Iya. Panjang sekali. Iya, di sini pertama. Terus sesepuh Sunda. Iya, betul. Allah Akbar. Ini Kak, apa giginya Abel bersuara gemeletek. Waalaikumsalam. Berganti nih makamnya. Rampes. Dengan yang siapa ini? Harimau ya? Iya. Beda dengan yang tadi. Yang menjaga tempat ini. Iya, yang menjaga. Dari kapan menjaganya yang? Beliau sini. Oh, sebelum beliau ke sini. Iya, sebelum beliau ke sini. Dia udah di sini. Itu yang Syekh apa? Jabar Sidik. Iya. Dari Mataram, dari sana. Dari mana beliau aslinya? Bagaimana beliau sampai di tempat ini yang? Bisa ceritakan? Gimana? Beliau mencari tempat yang tenang Iya, betul. dari keramaian dunia. Kenapa memilih tempat ini? Karena tempat ini jauh dari keramaian. Oh gitu. Ya, beliau bertemu dengan Syekh Nurjati. Nurjati, betul ini. Ya, yang makam sebelah ini. Apa kau tahu dengan simbol? Pohon. Iya, pohon jati. Pohon jati ini. Iya. Belum tahu, belum jelas gitu yang. Bisa dijelaskan nggak yang? Ari manusia teh kudu kapanggih kana kasajatian hirupna nyaho kana dirina nyaho ka pangeranana. Iya. Ulah asal ngomong wah ucap laku sing dijaga. Jaga. Iya. Berarti Tah gimana ya? anak duka dieu mah lahin jalma nu teu puguh. Bener cek anjeun turunana anu kadari mah. Aku maaf yang aku kurang paham yang bahasa Indonesia boleh nggak yang? Jadi yang kesini mah orang-orang Oh gitu. keturunannya saja. Oh iya. Oh jadi makam ini bukan umum. Bukan untuk umum ya? Bukan. Nu sa getih jeung sa titisan. Saudara sama setitis dan Tapi kok kita kan nggak ada jadwal nih yang dalam list kita. Kok bisa kayaknya kita diarahkan kemari yang? Udah waktunya dia. Kahiji geus waktu nanya. Nu kadua pikirku anjeun ti kamari gen kumaha. kemarin ke Cisayong cuman nggak jadi, malah jadinya ke Ini alam yang mengikuti hati. Alam yang membawa kami kemari. Maka kau selalu belajar dari alam, bukankah gitu? Benar. Allah. Oke, sudah ada makhluk lain di badan Akil. Apa yang di badan Akil yang? biarin dulu tetap Sama penjaga tempat ini. ya.
Harimau. Ai cek Sunda nama sing pancen. Nuhun ini kan keturunan darahnya dia dari ibunya. Ada darah Sunda Panglima. Ari maneh di dieu titah bebersih nah ieu teh kaki. Hujan wae, hujan. Apa artinya? Hujan. Oh, sudah bersih-bersih. Makasih ya Ki. Lihat atas sambutannya. Namanya siapa Ki? Boleh tahu Ki? Ki Maung ya? Oh, Sini ada 3. Aing nu 3 Maung. angon. Apa Pak? Uyut pangangonan. Oh ini. Ki maaf Ki ya. Di belakangnya Ki mau ke sini. Ya. Apa pesannya Ki? Singkat Ki. Singkat ka mana? Maksudnya Hayang apa aing patepung ya. Jeung ieu. ketemu sama Panglima. Ya pesannya apa untuk Panglima? Berarti kan Panglima ada turunannya tempat ini ya, titisan. Maksudnya jalur leluhur ya. Kan dari dulu juga selalu banyak pesan. Tidak perlu lah. Oh enggak. Kalau gitu untuk Bapak, untuk Abang Kos apa pesannya? Kahiji berjalan ulah dileuwihan, ulah dikurangan. Betul, betul. Saujratna we. Saujratna. Gitu. Tah, ieu teh nitipkeun meureunan. Keun me teu kapanggih ku anjeun meureun ku turunan anjeun. Geus waris nasib gitu. Tah, diajar kana ieu. Ngarti anjeun. Ngartos ya, ngartos. Ulah unggut-unggut wae bisa teu ngarti. Ngerti. Apa tentang pohon jati? Makasih ya Ki. Ya, Assalamualaikum Ki. Mau salim, oke. Masih ya Ki. sampura. Sungguh. Kampes. Allahu Akbar. Oke, kita akan melanjutkan komunikasi dengan makhluk di badannya Agil. Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Kini telah bergantian. Tom sampai ke tempat ini. Bergantian kau sampai tempat ini. Iya, Apakah Ki. ini ada kaitannya dengan tempat yang pernah kita datangi sebelumnya Ki? Dengan tempat yang kita datangi di Kabupaten Kuningan? Makam Syekh Maulana Akbar. Masih Ada ya? ada. Masih ada kalau dibuka riwayat itu. Gimana Ki? Boleh diceritain nggak Ki? Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Oh, Syekh Nurjati. Iya, saya Nurjati. Dari saya Nurjati. Karena sebelum sampai ke tanah Jawa, ia menginjakan di tanah Pasai. Pasai. Samudra Pasai ya. Awalnya bagaimana beliau sampai sini, Ki? Manit menarik sampai ke tempat ini. Iya. Kau tak mempunyai sebuah rencana. Iya, nggak rencana saya mau kemari. Nggak rencana, nggak tahu juga di sini. Nggak ada dalam daftar. Tiba-tiba nyampe sini. Apa ada pesan khusus untuk Panglima? Sampai diundang kemari. Itu dia perjalanannya Hmm. yang penuh dengan kasih
dengan kasih penuh kasih sayang gitu ya, orangnya perlu welas asih. Singkirkan yang berguguran, tapi jangan singkirkan yang hidup. Singkirkan yang berguguran, jangan singkirkan yang hidup. Iya. Ingatlah dengan kematian. Semoga akhir perjalananmu seperti mereka. Amin. Amin ya Allah. Husnul khotimah ya. Semua orang cita-citanya gitu. Ya, mereka orang-orang soleh. Ingatlah, walaupun telah tiada, tapi alam pun, isi dunia pun tetap memayunginya. Iya, bener, bener. Beliau bilang alam pun memayunginya. Aku baru keinget. Aku ngeliat ke atas nih kayak apa ya, dilindungi gitu oleh pohon. Jadi nggak terlalu terlihat awan gitu. Jadi kalau hujan pun kita terlindung ya gitu ya Ki. Kayak ada yang mayungin. Tanah penuh kasih sayang. Dengan tanaman pun ia sangat berhati-hati. Dengan tanaman sangat berhati-hati merawat. Ingin membunuhnya. Oh gitu. Nah ini aku ada mau ditanya ya Mak. Kamu tanya yang soal pohon itu. Ya Ki, jadi apakah yang dimaksud Aki ada sangkut pautannya dengan pohon yang besar itu yang dulu pernah ditebang lalu menyatu lagi? Sampai kapanpun akan terus memayunginya. Oh, maksudnya itu Jangan mengganggu pohon. Kalian bersihkan yang hidup. Oh, itu maksudnya. Ini yang sudah berguguran yang di bawah inilah yang harus dibersihkan. Jangan yang masih hidup ditebang gitu ya, Ki? Maknanya. Oh, jadi kok bisa hidup lagi itu Semasa hidup pun dia berjalan dengan hati-hati. Sampai-sampai dia menginjak rumputan tanpa dia sengaja. Ia meneteskan air mata. wah. Nginjek rumput aja beliau sedih, sampai netes air mata. Tidak mau melukai gitu maksudnya ya? Karena Hatinya lembut sekali. Iya, dengan jangan masalah. manusia saat ini. Manusia seperti saat ini nggak sayang sama alam gitu, Ki. Banyak penebangan liar. Maka itu jika kalian siapapun membersihkan tempat ini yang hidup, maka akan menerima sebuah ganjaran. Seperti apa contohnya, Ki? Saking lunglai Sakit. Kalau dia berbuat apa? membersihkan yang hidup. Oh, maaf Pak, yang nebang apa sempat sakit habis nebang itu? Iya, Siapa yang nebang itu? ini Oh, di tetap. sini. Oh. Udah meninggal sekarang. Benar, Pak Jun. Itu kejadiannya kapan memangnya? Tahun berapa ya meninggalnya? Tahun hampir 2010 ke sana, hampir 2001. Oh ya, udah 10 tahun lebih ya? Iya. Berarti kejadian itu udah lama ya? Udah lama waktu nebang ini. Apa karena tidak izin? Hidup berkasih sayang Mm-mm. bukan saja kepada manusia,
tetapi kepada makhluk lainnya isi bumi ini. Ya, tumbuh-tumbuhan, gunung, lautan gitu ya. Maaf dulu itu ditebang dengan tujuan apa ya, Abah? Ya tujuannya untuk Ngelapiin. nggak tahu. Saya waktu itu Pohon kan udah apa sih? ngurus. Pohon nggak kapas tahu. ya? Ya untuk Mungkin kepentingan kapasnya mau pribadi dijual apa apa gimana gimana? kan gitu. Nggak tahu. Memangnya Kalau nggak saya boleh ya Ki, kita memanfaatkan apa yang diciptakan Allah di alam semesta ini untuk kehidupan kita. Kalau saya mau menebang gimana, yang penting jangan bawa keluarga saya udah aja gitu. Semua ada tata caranya. Nah waktu itu apa yang salah dengan itu? Sehingga beliau sakit habis nebang pohon itu dan pohonnya tiba-tiba numbuh lagi. Dia kan disuruh sama Pak Kubunya kan gitu. Oh iya, sepertinya beliau sedang menjawab salam dari makhluk lain. Ada siapa Ki? Ada yang datang Ki? Pemegang tongkat. Kakek-kakek. Iya. Kakek-kakek pegang tongkat siapa? Pernah di Jadi barangkali yang bawa tongkat ke sini kan dari Oh, Cirebon iya. ke sini yang langsung jadi pohonnya ini. ini kisah pohon ini gimana dulu Pak? Waktu Abah. dulu kan Senior Jati mau buka pesantren di sini kan menyebarin agama Islam, bawa tongkat langsung Ditancapkan, ditancapkan jadilah di sini, pohon jadi ini. pohon jati. Ini pohonnya. Iya, ini kan yang pohon aslinya kan udah tumbang sampai ke sana, got sana, tower sana. Panjang ya? Iya, Oh, pohonnya gede besar. banget berarti. Sampai ini pohon jati ini hampir 30 kubik itunya. Soalnya. Kayunya ke sana ninggang waktu zaman Belanda itu ninggang sado kereta sado itu. Nah, habis itu numbuh lagi ini. Ini numbuh lagi ini. Oke. Nah, ini Numbuh lagi. Tak bisa berlama-lama. oh ya. Oke, nggak bisa lama. Boleh tahu nggak terakhir namanya siapa Ki? Dari Makassar kau sudah sampai di tempat ini. Iya, sama-sama Ki. Dengan senang hati saya bisa sampai tempat ini. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, siapa namanya? Boleh tahu nggak? Nggak boleh. Ya udah, cuma ong aja. Iya. Aku mungkin dia udah ceritain apa. Dengan kematian. Ada pesan buat saya. Ingatlah dengan kematian katanya. Itu pesan buat semua berarti ya. Jangan mengambil yang bukan milik kalian. Jangan mengambil yang bukan haknya gitu. Iya, iya. Iya, insya Allah Ki, nggak berkah nanti Ki, takut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Habis harimau ada burung. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu mungkin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Cara yang sama. Gimana Ki? Samudra Pasai. Samudra Pasai. Salam. Allahu Akbar. Oh, Panglima, mungkin yang terakhir tadi dari sana, Samudra Pasai, burung. Datuk, temannya Datuk. Tan. Ismi Gak sudah apa-apa, dikuasai gak apa-apa. makhluk tapi kayak mau jatuh, tahanin. Oke. Ayo. Abah sini, Bah, pindah sini. Kita akan melanjutkan komunikasi dengan makhluk yang ada di tubuh Ismi. Izin ya, aku duduk sini ya. Izin ya, bismillah. Assalamualaikum. Sebelah situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Nini apa siapa? Lembut suaranya. Ini apa? Nyimas Tulis apa Nyimas Ratu Bagaswati ini? Perempuan kan? Siapa nih? Maaf nih. Aku mau rapiin dulu nih.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Maaf nih, boleh keras sedikit nih. Perempuan itu tidak boleh mengeraskan suaranya, karena sebahagian suara yang terdengar keras dari wanita adalah sebahagian dari sesuatu yang kurang baik bagi kami kaum muslim. Nah, ini dulu tempat berkumpul para murid-murid kesayangan. Murid kesayangan siapa nih? Dari orang-orang saleh, manusia seperti kalian dan bangsa kami, termasuk saya yang dimuslimkan beliau. Oh, jadi Nini dulu yang memuslimkan Maka Syekh. tempat ini sangat hening, kawening, kahening, sangat tenang. Maka itu kenapa ini berkaitan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, yang dibawa dalam perjalanan Anda menuju alam yang sesungguhnya, Iya, ambasah. yaitu ilmu yang bermanfaat. Ini maaf mau nanya nih, saya pernah baca sejarah, katanya makam Syekh Jafar Siddiq itu adanya di Garut, tapi kok ini ada di sini ya? Ya, raga boleh di suatu tempat, tetapi ketika manusia saleh yang sudah meninggal, jika dia menyebarkan ilmunya di mana-mana, maka ilmunya menghidupkannya kembali dimanapun ilmunya itu diturunkan, termasuk di tanah ini. Berarti kalau yang ada jasadnya itu yang di mana? Yang di Garut apa yang di sini? Karena beliau memang di sana tempatnya. Oh, di Garut. Titiknya di Garut. Memang, tetapi salah satu tempat yang sering ia kunjungi, tempat ini. Berarti ini petilasan santri kesayangannya. Banyak murid beliau di sini. Begitupun orang-orang saleh berikutnya. Ya, kalau Syekh Nurjati, apa ilmu yang sangat tinggi yang ia miliki, yaitu keikhlasannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ketika dia menginjakkan kakinya di tanah suci, dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya pasrah kepada Sang Ilahi. Dengan keberadaannya dimanapun ia berada, pasti Allah bersamanya. Kau tahu, apa itu? ketika dia tertinggal oleh rombongannya di tanah suci, Iya. dia tidak bisa kembali ke tanah ini. Lalu ia berdoa dan berserah diri kepada Allah, memohon petunjuk dan pertolongannya agar ia dapat kembali ke tanah ini.
Terus? Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya. Lalu hanya dengan kain putih yang digelar, yang kain itu digunakan untuk sorbannya. Lalu ia suruh duduk di atas kain sorban itu. Tiba-tiba kemudahan itu datang. Dengan mudah ia kembali Sampai di sini. ke tempat. Wow, Masya Allah. Ia Berarti sakti ya? Kau tahu makna dari kain putih itu? Apa nih? Yaitu suci dan bersih. Kain sorban itu adalah sebagai sesuatu tingkatan tertinggi, karena kepala adalah bagian yang paling tinggi dalam tubuh manusia. Tidak ada satupun manusia yang mau merendahkan kepalanya di muka bumi ini, kecuali saat ia beribadah sujud Saat sholat. Sang Ilahi. Jadi kebersihan hatinya, ketulusan hatinya, kesabaran hatinya harus menjadi satu. Iya. Kain itu perlambang kemudahan akan diberikan ketika kepasrahan, keikhlasan, kesucian itu membaur dalam jiwa dan raga kita. Maka semua, tidak ada yang tidak mungkin di luar kesadaran kita. Banyak hal kebaikan yang ia berikan contoh. Bayangkan pada saat Apa nih? dia didolimi seseorang, ia pasrah. Silakan, ambillah apa yang kau inginkan dari rumahku. Pada saat itu ada perampok yang ingin merampok harta benda berharga di dalam rumahnya. Dengan ikhlas ia berikan. Wah. Karena dia yakin sesuatu yang datang kepadaku pasti Allah punya maksud dan hikmah di baliknya. Aku hanya menunggu hikmah di balik semua ini. Ternyata hikmahnya apa? Yaitu Allah sedang menguji keikhlasan di dalam diri. Sejauh mana ia meringankan hatinya dalam sesuatu perkara yang berat, mengambil sesuatu yang berharga di dalam hidupnya, tetapi dia ikhlas. Ambillah, mungkin kalian membutuhkannya. Wow, Masya Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika 7 perampok itu keluar dari rumahnya? Perampok itu bingung mau pulang kemana dia. Nggak menemukan pintu keluar. Tidak tahu arah Nggak tahu tujuan. arah tujuan pulangnya, nggak tahu. Bayangkan tanpa berbuat apa. Kejahatan kembali pada pelakunya ya, Nyik. Kejahatan akan kembali kepada dirinya. Keikhlasan akan menghasilkan sesuatu yang besar. Ketika manusia mengharap sesuatu yang besar, tetapi di dalam dirinya masih ada sesuatu dendam, sesuatu amarah, maka sesuatu yang baik, yang besar tidak Sulit akan masuk. masuk ke Iya, dalam betul. dirinya. Kayak gini kan? Karena sempit di dalam diri. Tidak ada ruang karena pintu tertutup oleh hawa pikiranmu sendiri. Iya, iya. Nah, kalau hubungannya dengan Syekh Nur Sejati apa nih? Karena sama-sama mensyiarkan agama. Beliau berteman ya?
Jadi zamannya sama ya? Sama-sama mempunyai tujuan yang sama, Pada zaman yang sama juga. mensiarkan agama, Apakah mereka bersahabat? usia yang berbeda. Oh beda. Kirain mereka itu sahabat nih. Kau berkaitan dengan Datu Ahmad. Datuk Ahmad. Datu Ahmad adalah ayahanda dari Syekh Nurjati Oh, ayah dari Syekh Nurjati. dan ibunya adalah sosok yang baik, Ya. dan ibunda dari Syekh Zafar Siddiq adalah bukan dari tanah ini. Beliau dari mana? Ummu Fatimah Ummu Fatimah. adalah dari tanah Sumatera. Bukan. jauh di sana. Apa negara lain? Oh, orang mana ya beliau? Arab. Oh, dari negara Arab. Jadi belajarlah, nak. Ilmu itu sangat dekat dengan kalian. Mm-mm. Cukup belajarlah dari keikhlasan. Belajarlah dari prasangka baik. Karena prasangka baik Walaupun kita dijolimin. adalah sesuatu ilmu yang bermanfaat. Walaupun kau dizalimi, walaupun kau dicurangi, walaupun kau sangat tersakiti, sesungguhnya di sanalah letak Tuhan menguji ilmu. Gurumu adalah rintanganmu. Gurumu adalah keadaanmu. Maka belajarlah dari setiap keadaan. Prasangka baik akan lebih menyelamatkanmu dan meringankan bebanmu. Ya. Assalamualaikum Tiba-tiba hujan ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk di sini dan sudah terkuak apa yang menjadi misteri yang ingin diungkap oleh Mas Adit, yaitu mengenai pohon yang ditebang tumbuh lagi. Gimana kesan-kesannya, Mas? Kesan-kesannya ya alhamdulillah mitos dari mulut ke mulut itu ya terungkap di sini. Sebab akibatnya ya dari luhur di sini ya ternyata jangan mematikan yang tumbuh tapi harus membersihkan yang berguguran ya. Jadi artinya yang kotor-kotor ini Singkir tanah yang dibersihkan, berguguran. tapi yang tumbuh-tumbuh itu kan tetap makhluk ciptaan Allah ya. Jadi harus dijaga, dilestarikan gitu. Jangan seenaknya main tebang-tebang gitu. Jadi tetap sebab akibatnya tetap ke kita sendiri gitu. Betul. Ternyatanya. Sebenarnya saya sudah memberi contoh ya, harus mencintai alam semesta Iya, ini. iya. Baik Dulu pohon, sama tumbuhan. diajar belajar harus ikhlas apa yang kita alami tentang pahitnya kehidupan ya tetap harus diikhlas, insya Allah Berprasangka ada baik. hikmahnya ya, gitu. Iya, Ternyata iya. Bagus sekali pesannya ya. Iya, tentang ternyata, keikhlasan. tentang kehidupan saya juga yang dialami bisnis saya tentang naik turun usaha. Oh iya, ternyata Allah Kayak yang dapat- hikmahnya, iya. Kayak dapat Hikmahnya apa di sini. petunjuk di sini ya. Iya, iya. Ini selama ini bertanya-tanya dalam hati kenapa ya iya. bisnis begini, ternyata di sini Allah memberikan Iya. jawabannya. Nah, gitu. Semangat Mas Adit. Semangat. Insya Allah akan ada hikmahnya ya. Abah, apa yang disampaikan oleh mediator tadi sesuai nggak dengan yang Abah Sesuai, katakan? sesuai. Yang disampaikan Panglima juga sesuai ya. Sesuai, Makhluk gitu. di sini apa Iya. saja gitu. Memang ada itu mah. Sesuai. Jadi kata Abah tadi kalau jarang-jarang Abah langsung ini ya. Merinding. Iya, Kata jarang-jarang. Panglima langsung merinding Oh gitu, tadi emang Abah. betul. Itu memang benar demikian. Benar. Baik. Kok Ya yang, saksi hidupnya ini udah aja yang di sini aja. kalau yang datang yang lain kadang-kadang nggak merinding, Nggak nggak ada. biasa aja. Nggak ada biasa. Hmm. Pasti ini kan pasti ada darah deh. Kalau darah mah nggak bakalan bohong. Hmm. Pasti ada keturunan dia yang diurus sama saya kan gitu. Kalau Abah sendiri itu emang ada keturunan dengan
Syekh yang di sini. Iya, Oh, Iya. iya. ada kerabat dari orang tua, Iya. dari Turun-temurun. buyut gitu, turun temurun. Waktu pemilihan juga kan semua orang dimasukin ke sini waktu 14 Mulud. Siapa yang kedatangan sinar itu yang pegang, udah aja gitu. Dan Sampai ternyata nggak tahu petunjuknya Tadi saya ngelihat ada tongkat di pohon besar ini, Iya, ini itu kan bersinar. lemarinya semuanya. Ini bersinar Ih, pohonnya tadi di gede sini. banget, Masya Allah. Saya ngelihat tongkat itu bengkok begitu. Iya, Habis itu ngeluarin cahaya saya lihat. Iya. Cuman tadi saya nggak omongin, cuman saya lihat aja, saya diam dulu gitu. iya ada. Ini kan lemarinya Di semua, dalam ini. lemari, lemari tempat penyimpanannya nyimpan apa semuanya. benda pusaka. Iya, semuanya juga ada di situ. Oke. Tongkatnya pas di tengah gitu. Iya. Terus tadi Abah dapat pesan tuh dari Aki dan Eyang yang di sini. Gimana, Bah? Ya pesannya harus nyapu, harus sabar gitu. Oh, harus Iya. bersih, harus Harus bersih bersih, ya. bersih. Saya udah tahu ini kan waktu cuaca hujan kan gitu. Biasanya kan bersih ini. Tapi Abah kerja sendiri apa ada yang bantu? Sendiri, Wah. bangun juga sendiri. Waktu buka jalan ini juga Insya Allah. sendiri. Jadi waktu pemilihan tuh 12 orang di sini. Siapa yang lebih tepat gitu ya untuk memegang tempat ini gitu. Banyak. Itu bagaimana? Ada tanda apa yang sehingga Waktu orang itu inilah kan ternyata yang ada terpilih? sinar. Misalnya, mau menjadi juru kunci, ada sinar terang masuk ke kepala. Nah, itu gitu. masuknya ke Abah gitu. Iya, ceritanya? Oh, iya, Masya waktu Itu, Allah. dulu itu terlihat oleh siapapun apa kita sendiri? Banyak yang Di lihat. tempat ini? Iya, Oh. Abah sendiri ngerasa nggak ada sinar yang Enggak. masuk ke badan Abah? enggak. Tapi ada yang lihat gitu. Oh. Banyak yang lihat katanya. Enggak, saya mah enggak merasa kan Iya, gitu. iya, iya. Nah, tadi saya sampai tadi itu sinar putih di situ di pohon itu saya lihat di tongkat itu gitu. Sinar cahaya itu. Ya udah kalau gitu Abah semoga sehat selalu ya. Iya, iya. Hari ini tuh nggak ada yang kebetulan tiba-tiba aja kami kemari bertemu dengan Abah. Dan selesai kita berziarah langsung hujan turun deras. Oh, hujan Dan anginnya kita gede. juga. Oke. Baik Bang Dimas silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, berbicara dengan tempat ini, kita sudah berziarah dan berdoa di tempat ini, kita memetik hikmah dari tempat. Yang saya petik hikmah dari pada tempat ini adalah belajar tentang bagaimana cara Ikhlas. mengkrait diri untuk menjadi sosok yang ikhlas. Jadi itu memang harus kita pelajari. Harus dilatih ya. Keikhlasan itu tidak tumbuh dengan sendirinya, karena setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu, disitulah hati kita bermain untuk berpasrah diri kepada Allah, dalam tanda kutip terjadinya sebuah makna keikhlasan. Nah, itu apabila hasbunallah wa ni'mal wakil udah tertanam di dalam hati kita, berarti kita sudah mengetahui bahwasanya manusia la haula wala quwata billah, semua kepemilikan Allah yang dititipkan kepada kita dan kapan saja bisa diambil dan bisa juga datang dan pergi Dalam sekejap. semudah yang tidak bisa pernah terlintas dalam pikiran kita. Jadi jalani kehidupan dengan ikhlas, terus minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Itu aja. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.